Pak Iskandar yang saya hormati, saya ingin sampaikan terima kasih kesempatan untuk berbagi. Dan saya yakin Bapak Ibu semuanya tentu punya pertanyaan, tentu punya komentar. Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan komentar dari Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu boleh bertanya bebas, jangan sungkan untuk bertanya apa saja. Pertanyaan, tidak ada pertanyaan yang salah, tidak ada pertanyaan yang keliru, tidak ada pertanyaan yang jelek. Yang ada itu pertanyaan pendek atau panjang. Ya, nggak ada. Nah, gunakan pertanyaan yang efisien. Komentar boleh, tapi saya ingin mengundang. Kenapa? Belum tentu apa yang saya sampaikan menjawab apa yang menjadi pikiran Bapak sekalian. Dan bila kita bertugas tidak membuka ruang untuk dialog, maka kita sesungguhnya tidak sedang saling belajar. Tapi kalau kita membuka ruang dialog, sesungguhnya kita sedang saling belajar. Saya berharap bisa mendapatkan kesempatan itu. Jadi mungkin langsung saja ya Pak Iskandar ya. Kalau ada komentar, pertanyaan, dengan senang hati saya akan mencoba untuk menjawabnya. Silahkan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara tentang nilai-nilai, maka semua akan terpanggil. Itulah sebabnya hari ini kita berjuang, karena kita membawa nilai-nilai dan kita ingin memanggil semuanya untuk berjuang bersama kita. Kami merasa selama 77 tahun Indonesia merdeka, berapa presiden, 9 presiden, Gubernur Jakarta berganti, terus Bang Anies yang membangunkan kuil untuk orang Tamil di Jakarta. Walaupun kita tahu kuil Indo Tamil yang pertama yang dibangunkan oleh pemerintah di seluruh Indonesia yang di Jakarta. Kita tahu walaupun orang Indo Tamil 9% memilih Ahok dan selalu menghina Bang Anies di media sosial. Tapi Bang Anies dengan hati yang besar dan jiwa yang besar itu tidak dicontoh. Nama saya Selwa, ya. Selwa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, ada lagi sekaligus saja beberapa. Paling belakang dulu Pak. Baik, silakan di sini. Boleh yang paling belakang ada maju aja ke depan supaya gampang dapat mikrofon. Pak Anies, saya mau coba Pak. Katanya sekarang ini zaman edan. Menurut penjaga-penjaga Jawa, apakah kalau saya perhatikan peristiwa Sambo, yang kedua peristiwa Kanjuruhan, yang terakhir peristiwa Edi Minahasa, apakah ini memang sudah menunjukkan ramalan Joyoboyo itu Pak, ini sedang terjadi zaman edan? Nah, kalau begini, kira-kira mau menjadi pemimpin Indonesia di zaman edan ini Pak, apa nasihat Bapak untuk masyarakat, bukan hanya untuk orang Jawa tapi untuk seluruh? Terima kasih. Nanti dulu Pak Sudirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya perkenalan diri, nama saya Muhammad Roni Pratama. Saya dari Kebuminan. Izin Kapolda Anies Baswedan berkenaan pada hari ini. Sangat sudah dikupas tadi bagaimana penyampaian dari Bang Anies tadi berkenaan tentang pemersatu bangsa ini. Yang timbul pertanyaan saya, dari keragaman kebinekaan yang ada di negara kita itu, hampir rata-rata ada yang namanya perpecahan. Dalam sebuah perpecahan itu timbulnya suatu permasalahan di sebuah agama. Isu yang terkini yang diambil oleh para media tentunya adalah isu-isu agama. Apalagi Pak Anies ini hari ini dia beragama Islam. Tentunya banyak sekali isu-isu yang dibawa oleh para media untuk menjatuhkan atau menggagalkan orang-orang tertentu itu. Yang ingin saya garis bawahi, bagaimana jika pemersatu bangsa itu tanpa ada memandang agama apapun? Bagaimana solusi Abang Anies dalam hal ini? Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan Pak, nama saya Rafiq dari Batubara, Kabupaten Batubara, salah satu kabupaten di Sumatera Utara. Apa yang Bapak jelaskan tadi itu terkait bagaimana kita menjadi pejabat publik, sehingga di saat kita mampu dan menjadi pejabat publik, hal itulah yang kita buat sehingga dengan itu kita mampu merajut kebangsaan. Jadi pertanyaan kita Pak, pertama, kita sebagai masyarakat biasa, apa saran Bapak sehingga kita juga mampu mengambil andil dengan apa yang kita perbuat tersebut, kita mampu juga merajut kebangsaan kita, sehingga ke depan kita juga bisa menghadirkan apa yang dirindukan oleh Ketua DPP ini, sama-sama saling memberi walau beda etnis, beda agama. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ingin kita tanyakan, kita di Batubara juga sebagai pengelola perguruan tinggi. Dalam hal ini kita sama tahu bahwa ada ketidaksetaraan antara perguruan tinggi, mohon maaf, agama dengan umum terkait masalah anggaran dan lain sebagainya. Apalagi terkait masalah apabila perguruan tinggi itu swasta. Dan ini bukan dalam bentuk perguruan tinggi saja. Itu baik pendidikan baik dari tingkat TK sampai ke perguruan tinggi. Ketidaksetaraan itu kita rasakan. Apalagi bagi kita di desa. Ironisnya memang salah satu tolak ukur dari perguruan, dari pendidikan itu pusat ingin mendengarkan siasat dan kebijakan yang lebih konkret dan lebih mantap dalam mengurangi hutan sebagai ancaman keekonomian kita, dan juga bagaimana menjawab bonus demokrasi puncaknya di 2028-2030. Terima kasih atas kesempatan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anies. Saya Dr. Tuahman Purba. Tuahman Purba. Saya dokter Pak Anies. Dokter, betul-betul dokter, bukan kali-kali. Saya saat ini berada di lembaga legislatif. Mohon maaf ini Pak Anies, mungkin agak nyeleneh sedikit pertanyaannya. Saat ini di Sumatera Utara itu ada yang Sumatera Timur, ada Sumatera bagian barat. Mungkin ini jadi persoalan besar bagi kami Pak Anies. Untuk Sumatera bagian barat, Sumatera Timur, orang responnya cukup baik dengan Pak Anies, sangat mendukung. Tetapi bagi yang untuk Sumatera bagian barat sangat berat. Kenapa? Karena patron keberadaan Pak Anies itu adalah intoleransi. Sangat berat. Jadi mohon minta masukan pada Pak Anies. Kami sebagai lembaga wakil rakyat ini, bagaimana yang harus kami buat untuk mensosialisasikan, dan bagi kami, dan kami yakin sebagai wakil kami Pak Anies itu adalah tokoh kebangsaan. Tetapi tugas kita juga adalah bagaimana mengawasi bagaimana proses itu bisa berjalan dengan baik. Mohon Pak Anies, mohon maaf kalau ada yang kurang. Karena Sumatera beranggapan Pak Anies itu intoleransi, praktis ini apa? Diskriminatif. Partai apa satu lagi yang politikus identitas. Ini sangat berat bagi kami. Kami mohon petunjuk Pak Anies. Karena Bapak adalah Bapak kebangsaan dan tokoh. Intelektualnya cukup, gantengnya juga cukup. Terima kasih. Horas. Terima kasih, dapat bonus Pak. Kita foto bareng nanti habis ini Pak. Dokter bonus. Oke baik, saya cukup ya. Saya sudah mewakili semuanya.
Lain kali Anda ngacungnya awal, ini jadi pengalaman. Nanti kalau kita ada sesi berikutnya, mudah-mudahan bulan depan ya. Gini, habis sekalian saya ingin coba jawab satu-satu. Pak Selva, ya Pak Selva bila menceritakan tentang kuil Hindu Tamil di Jakarta. Jadi Bapak sekalian, waktu saya mulai bertugas tanggal 16 Oktober. Kegiatan peresmian pertama saya adalah gereja HKBP. Itu kegiatan peresmian pertama saya di Semper. Kemudian saya bertemu dengan pemuka-pemuka agama. Lalu saya bertemu dengan pemuka masyarakat Hindu. Saya terkejut sekali ketika mendengar teman-teman Hindu di Jakarta, pertama Hindu Bali. Mereka menceritakan, Pak Gub, kami terima kasih diberi tanah untuk pemakaman. Tapi kami umat Hindu tidak perlu pemakaman tanah. Kami perlunya tempat kremasi. Karena kami tidak dimakamkan, tapi dikremasi. Terus saya tanya kenapa? Selama ini kami tidak punya alat kremasi. Sehingga kalau yang tidak mampu, mereka tidak bisa melakukan upacara ngaben di Jakarta, harus sering dibawa ke Bali. Yang mampu bisa pakai swasta. Semua tempat krematorium di Jakarta itu swasta. Jadi program yang langsung diberikan adalah menyiapkan tempat krematorium untuk masyarakat Hindu Bali di Jakarta. Dan ketika itu ada, kami terkejut sekali. Mereka cerita, sejak kami merdeka, Indonesia merdeka, baru sekarang kami punya alat kremasi di ibu kota. Lalu saya ketemu dengan teman-teman Hindu Tamil yang menyampaikan, Pak, kami membutuhkan sebelum kuil libur fakultatif untuk perayaan Dewa Bali. Jakarta. Ya, pronunciasinya beda-beda ternyata, Pak. Ada yang menyebut Depawali, ada yang menyebut Devapali, betul ya? Saya perayaan itu apa? Jakarta menjadi satu-satunya provinsi yang memberikan libur fakultatif untuk Devapali. Kelihatannya Sumatera Utara malah belum, Pak. Padahal di sini masyarakat Hindu Tamil cukup banyak. Lalu mereka menyampaikan tidak punya tempat ibadah. Akhirnya kita siapkan tempatnya, kita siapkan dukungannya. Dan tempat itu sekarang berdiri nanti kalau jadi menjadi salah satu, sekarang sedang proses penuntasan, itu menjadi tempat yang bersejarah karena negara menghadirkan tempat ibadah bagi semua pemeluk agama yang ada di wilayahnya. Itu dikerjakan Jakarta. Dan ini Bapak sekalian, kami kerjakan ini kenapa? Ya memang negara seharusnya begitu. Negara sudah begitu. Sama dengan pemberian izin untuk tempat ibadah. Banyak sekali tempat-tempat ibadah di Jakarta yang pemberian izinnya terhambat amat panjang. Nanti Bapak Ibu boleh lihat ceritanya. Saya tidak mau ceritakan itu di sini. Biar orang lain saja yang bercerita, Bapak Ibu. Biar orang yang bercerita supaya lebih sahih, lebih sahih. Tapi prinsipnya adalah saya sering sampaikan begini. Kita semua sebagai umat beragama, kita yakin dengan adanya hari akhir. Kita yakin bahwa kita satu saat akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Betul? Pada saat hari itu, mungkin saya akan dimintai pertanggungjawaban. Dan pertanyaannya kira-kira begini. Bukan hanya Anies, apakah kamu mendirikan sekolah, membangun trotoar, membangun rumah sakit, menyiapkan jaminan pendidikan, bukan hanya itu semua. Tapi saya juga nanti mungkin akan ditanya begini, Anies, apakah orang-orang beriman di tempatmu bertugas bisa menjalankan keyakinannya dan menjauhi larangannya? Dan saya harus bisa menjawab, saya berikan kepada semuanya kesempatan untuk menjalankan ibadahnya. Apa kata orang hari ini? Itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah menjawab untuk anak-anak dan cucu-cucu saya kemudian hari, dan menjawab di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Itu
Itu yang paling penting buat saya. Jadi itu yang kami kerjakan. Jadi Pak Selwa, saya berharap mudah-mudahan nantinya will yang akan tuntas itu bisa menjadi tempat rujukan bagi semuanya. Lalu Pak Sukirman ditanya, sekarang zaman edan gitu. Tapi pengalaman saya Pak Sukirman, tiap generasi selalu bilang zamannya edan Pak. Perasaan tahun 70-an orang bilang zaman edan, tahun 90-an orang bilang zaman edan, ini tahun 20-an bilang zaman edan. Jadi kita ini selalu merasa pada saat kita sedang menjalani, kita lebih edan daripada yang sebelumnya. Rumiyin waras, sakmeniko pun sami edan. Enggak Pak, saya rasa begini, kita menghadapi zaman dengan tantangan kita masing-masing. Kalau berbicara tentang Indonesia hari ini, peristiwa-peristiwa ekstrim terjadi. Bapak, tiap generasi kita menemukan kejadian yang tadi Bapak sebut, sebuah pembunuhan yang biadab, yang brutal, yang tidak bisa diterima oleh akal sehat manapun. Sebetulnya setiap penghilangan nyawa adalah tidak bisa diterima, apalagi dikerjakan dengan cara-cara yang seperti itu oleh orang yang tidak seharusnya, yang harusnya melindungi justru malah melakukan. Nah, ini kejadian-kejadian ekstrim jangan sampai itu dijadikan sebagai potret bangsa. Itu namanya pars pro toto. Kita mengambil sebagian untuk semua peristiwa-peristiwa itu bisa terjadi, dan itu adalah koreksi yang harus kita lakukan. Bagaimana kita mencegah hal itu berulang, supaya tidak terulang lagi. Dan itu artinya ketegasan hukum dan juga barangkali koreksi di dalam proses pengawasan internalnya. Jadi kami merasa Pak Sukirman, kita harus makin optimis saja. Dan bangsa ini sebetulnya bangsa yang sering mengecewakan memang Pak. Kita ini selalu mengecewakan orang-orang yang pesimis tentang Indonesia. Ya, kita selalu kecewa karena pesimisme terhadap Indonesia itu dijawab dengan keberhasilan-keberhasilan. Dan ini yang saya rasa kita harus munculkan terus. Lalu Bung Pratama tadi tanya tentang perpecahan. Kalau boleh saya usul, jangan cepat-cepat kita menyimpulkan ada perpecahan. Karena perpecahan itu fase paling ujung. Saya beri fasenya ya. Oke. Fase pertama, kohesif. Sesudah kalau terjadi perbedaan, muncul namanya polarisasi. Polarisasi dibiarkan menjadi friksi. Friksi dibiarkan menjadi konflik. Konflik dibiarkan menjadi perpecahan. Jadi perpecahan itu prosesnya panjang. Kita ini kalau polarisasi merasanya pecah, belum, bukan. Polarisasi ya polarisasi. Lihat ya, kohesi, polarisasi, friksi, konflik, pecah. Jadi rangkaiannya ada. Nah, cuman kita ini kalau ada polarisasi merasa ada perpecahan, bukan. Polarisasi itu adanya perbedaan. Kalau dibiarkan menjadi friksi, kalau friksi dibiarkan menjadi konflik, kalau konflik dibiarkan menjadi pecah. Nah, jadi kita harus takar. Yang sering terjadi di Indonesia adalah polarisasi. Dan kalau itu balon, kalau kita ini balon, muncul polarisasi menjadi dua kutub tuh. Begitu selesai, utuh lagi. Itulah yang terjadi. Kita terjadi perbedaan pandangan ketika pembahasan undang-undang, nah terpolarisasi. Habis itu selesai, utuh lagi. Nanti polarisasinya beda lagi tonjolannya. Itulah sebuah balon yang terpolaris. Tapi yang penting selesai itu lalu utuh lagi. Kita juga di dalam organisasi begitu. Organisasi sering ada perbedaan pandangan. Tapi kalau perbedaan jangan dipandang sebagai perpecahan. Nah, bahayanya kalau kita boleh bertanya. Kalau kita menganggap setiap perbedaan jadi perpecahan, akhirnya takut dengan perbedaan pendapat. Padahal perbedaan pendapat itu adalah penghormatan atas pikiran. Saya ulang. Perbedaan pendapat adalah penghormatan atas pikiran. Karena tidak mungkin orang pikirannya sama. Tidak mungkin. Nah, ketika kita bisa berdebat dengan tenang, maka sesungguhnya kita dewasa dalam tukar pikiran. Iya, dewasa tukar pikiran. Kadang-kadang kita ini merasa selalu takut kalau tukar pikiran. Karena itu jangan pernah gunakan kata musuh di dalam konteks ini. Adanya lawan. Lawan itu beda dengan musuh.
tidak ada pertandingan sepak bola kesebelasan A musuh kesebelasan B, nggak pernah. Betul tidak? Nggak pernah. Pertandingan badminton antara si A musuh si B, nggak pernah. Apa katanya? Lawan, betul tidak? Kenapa? Lawan sepak bola adalah teman olahraga. Iya, lawan badminton teman olahraga. Karena itu, lawan debat adalah teman berpikir. Lawan dalam pemilu adalah teman dalam demokrasi. Dan itu jangan pernah gunakan musuh. Begitu kita mengatakan kata musuh, lalu terjadi perpecahan. Lalu otomatis, karena musuh itu saling menghabisi. Kalau lawan saling menguatkan. Dan kalau main badminton di smash jangan marah. Iya, lah main badminton kan boleh smash, bukan? Oh, dia nggak boleh itu lempar raket, loh, Bapak. Iya. Jadi kalau di dalam proses demokrasinya ada kritik, ada itu, loh iya memang normal. Kalau tidak mau ada kritik, nggak usah ikut dalam proses demokrasi. Nggak usah ikut dalam ada smash gitu kira-kira. Kalau smash, tangkis lagi. Dengan senyum saja membangkis tangkisnya, bukan? Iya, nah itulah sebuah masyarakat yang berdemokrasi. Nah, saya berharap pada kita semua menggunakan fase yang tepat di dalam proses ini. Jangan kita sebut cepat-cepat dengan istilah perpecahan. Dan tadi disebut dengan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemeluk agama. Ketika sampai kepada persoalan keagamaan, itu yang harus kita lakukan. Jadi kalau sebuah masyarakat itu bagi kotak itu ada kolom-kolomnya, maka tiap-tiap segmen itu punya kebutuhan yang berbeda-beda. Yang tadi saya ceritakan, kalau umat Hindu di Jakarta tidak butuh tempat pemakaman, butuhnya tempat kremasi. Ya itulah yang disiapkan oleh negara sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian Pak Bung Rafiq tadi tanya tentang sebagai warga negara biasa bagaimana untuk merajut. Apa yang diceritakan Pak Iskandar tadi adalah contoh, Bung Rafiq. Saya rasa kita sebagai sesama warga itu bisa menempatkan diri. Begini, di dalam diri kita ada status warga kota, sebagai warga provinsi, sebagai warga negara, sebagai umat sebuah agama, umat satu agama, dan juga sebagai warga dari sebuah suku agama. Nah ini apa suku bangsa. Nah bagian kita adalah bisa memainkan peran itu dengan tepat. Jadi di dalam interaksi itu bisa dilakukan. Yang kedua, jangan terbawa dengan berita di sini, Bapak Ibu. Saya beri contoh. Bung Rafiq tinggal di Batubara. Batubara itu berapa jam ya dari Medan? 3 jam. 3 jam dari Medan. Bung Rafiq sebutlah tetangganya adalah seorang Kristen. Bung Rafiq Muslim. Kemudian terjadi konflik di tempat lain. Ada gereja yang diserang. Oke? Lalu tetangganya yang Kristen jadi tidak nyaman dengan Bung Rafiq. Kenapa? Karena peristiwa yang terjadi di tempat yang amat jauh. Bapak sekalian, peristiwa-peristiwa itu terjadi sudah puluhan tahun, ratusan tahun sering terjadi. Bedanya peristiwa itu tidak dikirimkan gambarnya ke kita, sehingga perasaan kita tidak terbawa. Oke? Jadi bagi kita semua, jagalah hubungan dengan lingkungan kita. Jangan mendasarkan kabar yang terjadi di tempat yang amat jauh, tapi justru di antara kita sendiri. Jangan peristiwa yang di ujung sana membuat kita jadi tegang nih. Padahal kalau tidak ada kabar di situ, tenang-tenang saja kita ini. Itulah sebabnya penting sekali mengelola kabar yang muncul dari media sosial. Media sosial ini bisa membuat yang dekat menjadi renggang. Kenapa? Karena suasana itu. Nah, bangunlah suasana ini dengan baik di tiap lingkungan kita masing-masing. Kemudian soal pendidikan saya tidak komentar dulu ya Pak. Hutang juga saya tidak komentar dulu, ini nggak ada kaitan dengan ini. Bonus demografi juga belum ada kaitan dengan ini. Nanti kalau kita jawab nggak fair dengan yang lain. Ya. Kemudian Pak Dr. Purba yang tadi tanya, bagaimana menjawabnya tentang tudingan-tudingan itu? Saya sering yang terjadi begini, Bapak. Saya dari tadi bawa ini karena udah membayangkan ini, Pak. Ini adalah sebotol air
air mineral. Tapi Pak, yang terjadi di Jakarta, saya mengatakan ini air mineral. Tapi kalau ada 100 orang yang terus-menerus mengatakan ini adalah air soda, ini adalah air soda, maka terciptalah persepsi ini air soda. Itu yang terjadi di Jakarta terus-menerus. Karena itu saya mengajak kepada semua, jangan menilai berdasarkan persepsi, tapi menilai berdasarkan kenyataan. Ada penciptaan persepsi yang sehingga muncul persepsi itu. Kenapa? Karena pilkada. Dalam pilkada selalu siapapun yang sedang bertarung pilkada, pendukungnya akan memberikan pujian kepada yang didukung dan akan mengirimkan persepsi yang negatif pada lawan. Pasti di mana-mana. Pasti. Dan itulah yang terjadi. Nah, sesudah ketika saya baru selesai pilkada, saya tidak bisa menjawab itu, Pak. Dan saya tidak mau menjawab. Kenapa? Karena saya akan jawab bukan dengan pernyataan, saya akan jawab dengan kenyataan. Karena begitu pakai kenyataan, dia akan bisa dipertanggungjawabkan. Dan begini, persepsi yang terbentuk oleh pernyataan itu lemah, tapi persepsi yang terbentuk oleh kenyataan itu kuat. Kenapa? Karena persepsi itu ditopang dengan kenyataan. Nah, hanya perlu waktu. Sekarang saya sudah bertugas 5 tahun. Jadi saya sering sampaikan, kalau ada yang bertanya kepada saya, Pak Anies, Bapak intoleran, Bapak ini baik, tolong tunjukkan buktinya. Karena saya sudah bekerja di Jakarta 5 tahun. Apakah 5 tahun di Jakarta intoleran? Apakah 5 tahun di Jakarta diskriminatif? Apakah 5 tahun di Jakarta menimbulkan kebijakan yang tidak bersahabat kepada siapapun? Kalau itu tidak ada, maka persepsi itu harus dikoreksi menggunakan kenyataan. Itu Pak, kira-kira Pak. Nah, dan karena ini digaungkan terus-menerus, maka usul saya jangan di counter, tapi berikan pertanyaan. Berikan pertanyaan. Karena kalau pertanyaan, yang harus memberikan buktinya bukan Pak Purba. Yang harus memberikan buktinya adalah yang bicara. Kita nggak usah kasih buktinya. Seperti tadi Pak Usiana, saya nggak mau ceritakan, biar yang menceritakan bukti-buktinya itu tadi yang diceritakan oleh Pak Selwa, yang diceritakan oleh tadi Pak Indra, itu kan bukti-bukti saja. Biarkan mereka bercerita. Itulah yang terjadi di Jakarta. Nah, kami mempercayai bahwa bila kita memproyeksi perilaku seseorang di masa depan, maka lihatlah perilaku di masa lalu. Itu yang kami tawarkan. Kalau mau memproyeksikan bagaimana Indonesia ke depan, maka gunakan apa yang sudah dikerjakan selama ini di tempat yang dia pernah bertugas. Jadi Bapak Ibu nanti akan menakar. Ada banyak orang yang disebut sebagai calon presiden, bukan? Lihatlah yang dikerjakan kemarin untuk bisa melihat apa yang dikerjakan besok. Itu psychology 101. The best predictor of future behavior is your past behavior. Itu prediktornya. Karena itu saya sering sampaikan, visi misi itu karangan. Kalau track record itu kenyataan. Nah, Pak Purba, ini PR yang tidak ringan Pak Purba. Saya harus akui, ini tidak ringan. Ini harus ada effort. Karena itu saya mengajak kepada semuanya yang mau membantu sama-sama, mari kita persatukan. Karena perbedaan yang muncul bukan perbedaan akibat kenyataan, tapi perbedaan akibat produksi berita-berita yang banyak berisi dengan kebohongan. Itu yang membahayakan. Nah, itu di counternya dengan kenyataan. Bahkan hari-hari ini kemarin kita menyaksikan, bukan? Ada rekaman-rekaman yang beredar seperti itu. Ini tidak sehat. Dan mari kita justru bangun perasaan persatuan itu dengan melihat apa yang sudah dikerjakan untuk membangun persatuan. Nanti Bapak sekalian, kami percaya bahwa pada ujungnya rakyat Indonesia adalah orang-orang yang terbuka pikirannya. Rakyat Indonesia itu orang yang mau melihat kenyataan. Karena Indonesia terbukti selalu terbuka pikirannya. Jadi ke depan juga insya Allah bisa begitu. Terima kasih Pak Purba atas pertanyaan. Baik Bapak sekalian,
Sudah cukup panjang dialog kita pada malam hari ini. Saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih atas kesempatan untuk berbagi pandangan. Izin Bapak Anies Rashid Baswedan, Wakil Ketua Umum dan Ketua DPW Partai Nasdem Sumatera Utara, lanjutkan dengan sesi foto bersama menutup kebersamaan kita pada malam hari ini, tentunya dalam rangka acara Temu Kebangsaan Anies Baswedan. Boleh rapat, iya, rapat. Gantian ya. Ya. Gantian.